Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 645. Ngomong-ngomong, aku mau kasih tahu kamu. Hari Valentine bulan depan, aku dan Roni akan daftarkan pernikahan kami. Odelina tetap bersikap sangat tenang. Kalau begitu, selamat, Bu Yeni. Odelina memberi selamat kepada Yeni karena telah melompat ke dalam lubang lumpur keluarga pamungkas. Hari ini akhir pekan. Aku tidur sampai sekarang baru bangun. Tapi Roni sudah buatkan sarapan untukku. Aku dengar selama 3 tahun lebih kalian menikah, selalu kamu yang masak untuk Roni. Kamu mungkin belum pernah cicipi masakan Roni, kan? Odelina tidak ingin mendengar provokasi dari Yeni. Oleh karena itu, dia langsung menutup telepon. Dari perempuan itu, Kak. Iya, dia benar-benar nggak waras. Aku dan Roni sudah cerai. Aku kabulkan keinginan mereka untuk bersama. Dia masih saja telepon aku dan nggak tahu malunya dia bilang mau tambahkan nomor WhatsAppku. Tujuannya jelas, dia pasti akan posting kemesraannya dengan Roni setiap hari. Dia hanya ingin buat aku marah. Kenapa aku harus marah? Aku dan Roni sudah bercerai. Jadi ada hubungan apa lagi aku dan Roni? Hanya mantan suami, kok. Odelina ingin tertawa ketika mendengar Roni menyiapkan sarapan untuk Yeni. Roni tidak pernah memasak adalah fakta. Justru aneh pria itu bisa menyiapkan sarapan untuk Yeni. Sudah pasti Roni beli dari luar. Dia juga bilang mereka akan daftarkan pernikahan Valentine nanti. Aku justru harap mereka segera menikah dan terikat bersama. Dengan begitu, Yeni baru bisa merasakan seperti apa sikap keluarganya Roni. Benar-benar nggak tahu malu, rutuk Olivia. Kalau dia tahu malu, mana mungkin dia bisa pacaran dengan Roni. Tapi, aku justru berterima kasih padanya. Tanpa bujukannya, Roni nggak akan serahkan hak asuh Russell dengan begitu mudah. Odelina menggendong Russell lagi. Russell adalah seluruh hidup Odelina. Dia bisa melepaskan Roni, tapi dia tidak bisa melepaskan anaknya. Sekarang, semua penderitaannya telah berakhir. Kak, kita pergi ke supermarket belanja dulu, yuk. Mereka berdua akan pergi ke rumah sang tante. Tentunya mereka tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Odelina bergumam pelan tanda setuju. Mereka berdua membawa Russell ke supermarket. Tidak lama kemudian, mereka keluar dari supermarket sambil membawa beberapa kantong belanjaan. Bagasi dan kursi belakang mobil penuh dengan barang belanjaan mereka. Baru saja mereka hendak masuk ke dalam mobil, Olivia menerima pesan dari Amelia kalau dia sudah berada di depan gerbang Lotus Residence. Oleh karena itu, Olivia membawa kakaknya sampai ke gerbang Lotus Residence. Setelah bertemu dengan Amelia, mereka tidak pergi ke rumah Olivia lagi. Melainkan langsung mengikuti Amelia pergi ke rumah keluarga Sanjaya. Dalam perjalanan, Odelina bertanya pada adiknya, Olive, kalau tante bilang mau bantu kita harus tolak dengan tegas. Kita masih muda, punya tangan dan kaki. Kita masih bisa menghidupi diri kita sendiri. Jangan karena tante kaya, kita jadi bergantung pada tante. Tenang saja, Kak. Dari awal aku sudah pikirkan masalah ini. Nggak peduli tante mau berikan apa kepada kita, aku akan tolak. Yuna mencari adik perempuannya selama puluhan tahun. Akhirnya, dia menemukan kedua keponakannya. Dia pasti ingin membantu kedua keponakannya itu. Baik Odelina maupun Olivia telah memikirkan hal ini. Butuh 40 menit untuk tiba di rumah keluarga Sanjaya. Yuna dan keluarganya sedang menunggu di depan pintu. Setelah melihat kedua mobil datang dari kejauhan, Yuna seketika tersenyum lebar. Tidak lama kemudian, mobil mendekat dan berhenti. Yuna berjalan ke mobil Olivia terlebih dahulu. Amelia membuka pintu dan turun dari mobil. Kemudian, dia berkata kepada Olivia dan kakaknya sambil tersenyum, sekarang mamaku punya 2 keponakan. Dia nggak peduli lagi dengan putri kandungnya ini. Di sini rumahmu.
Kamu pulang ke rumah sendiri juga ingin mamamu keluar untuk sambut kamu. Yuna mengulurkan tangan ingin menggendong Russell. Namun, Russell tetap tidak ingin digendong Yuna. Jadi Yuna hanya bisa membelai kepala Russell. Tante. Olivia menyapa tantenya. Tantenya menjawab sambil tersenyum. Sementara itu, Rudy dan kedua putranya serta menantunya berjalan mendekat. Om. Odelina dan Olivia menyapa Rudy. Rudy mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Tantemu sudah lama menunggu kalian. Dia bahkan ingin pergi sendiri untuk jemput kalian berdua." Olivia merasa tidak enak hati karena datang terlambat. Hal ini terjadi gara-gara dia mabuk tadi malam. Bab 646. Karena tadi malam Olivia mabuk, Odelina yang menyetir mobil ke sini. Saat ini, Odelina sedang mengajari Russell untuk memanggil orang. Russell tidak mau digendong Yuna. Akan tetapi, anak itu mau menyapa orang. Ibunya mengajarinya memanggil nenek, dia pun memanggil nenek. Anak ini lucu banget. Tiara tersenyum ketika melihat Russell, "Boleh aku gendong sebentar?" Yuna langsung berkata, "Aku yang gendong saja." Russell nggak mau. Memangnya dia mau digendong kamu? Tiara mencoba mengulurkan tangannya. Di luar dugaan, Russell melihatnya sebentar, lalu mengulurkan dua tangan kecilnya. Anak itu mau digendong Tiara. Ternyata Russell pilih-pilih orang, kata Yuna. Russell biasanya nggak terlalu pilih orang. Tapi kejadian waktu itu buat dia terlalu syok. "Tante, lain kali ketemu lagi, Russell pasti mau digendong tante." Odelina agak kaget ketika melihat Russell mau ikut dengan Tiara. "Odelina, Olivia, ini anak pertamaku, Aksa. Kakak sepupu kalian." Yuna tidak lupa memperkenalkan kedua putranya kepada keponakannya. Odelina dan Olivia segera menyapa Aksa. Aksa membalas dengan senyuman, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, Yuna menunjuk anak keduanya, Aldi, dan berkata, "Yang ini anak keduaku, Aldi. Dia 2 tahun lebih muda dari Odelina, 3 tahun lebih tua dari Olivia." Odelina memanggil Aldi dengan namanya dan Odelina memanggilnya dengan sebutan kakak. "Tante, gendong." Russell membiarkan Tiara menggendongnya sebentar saja. Setelah itu, dia ingin kembali ke tantenya. Olivia segera mengulurkan tangannya untuk menggendong Russell. Mata Aksa yang tajam melihat cincin berlian yang tersemat di jari manis tangan kiri Olivia. Saat melihat cincin itu, entah mengapa Aksa merasa cincin itu terlihat familiar. Seolah-olah belum lama ini, dia baru melihat seseorang memakai cincin yang sama. Aksa menatap cincin berlian di jari Olivia cukup lama. "Ayo masuk, di luar dingin. Angin hari ini kencang banget." Rudy mengajak semua orang masuk ke dalam rumah. Pada saat yang sama, dia juga berkata pada putrinya, "Amelia, masukkan mobilmu." Amelia menuruti perintah ayahnya. Dia memasukkan mobilnya ke halaman villa dan parkir di tempat parkir terbuka. Odelina juga mengikutinya. Dia memasukkan mobil Olivia ke dalam villa keluarga Sanjaya. Kemudian, mereka berjalan ke dalam rumah yang indah sambil mengobrol dan tertawa. Ada pelayan yang membawakan hadiah yang Olivia dan kakaknya beli. Yuna melihat keponakannya membeli begitu banyak barang. Dia pun berkata, "Tante bukan orang luar. Kalau datang ke rumah tante, kalian nggak usah beli begitu banyak barang. Tante nggak kekurangan apapun. Kami juga nggak beli apa-apa, tante." Olivia menggendong Russell dan berjalan mengikuti Yuna. Setelah Amelia memarkir mobil, dia menunggu Odelina lalu menyusul yang lainnya. Setelah masuk ke dalam rumah, semua orang duduk di sofa. "Tiara." Aksa menarik lengan baju istrinya sambil memanggilnya dengan suara pelan. Begitu Tiara menatapnya, dia pun berbisik, "Ada yang mau aku bicarakan denganmu. Ayo kita ke atas dulu." Tiara menjawabnya dengan suara pelan, "Kita bicarakan nanti saja." Olivia dan Odelina baru saja datang. Ada Papa, Mama dan Amelia. Aksen ingat siapa yang memakai cincin berlian yang terlihat familiar itu.
Dia ingin meminta istrinya mencari kesempatan untuk bertanya pada Olivia nanti. Tiara melihat ekspresi serius di wajah suaminya. Dia diam-diam mengikuti suaminya ke atas ketika melihat mertuanya tidak memperhatikan mereka. Setelah kembali ke kamar mereka, Aksa menutup pintu, bahkan mengunci pintu kamar itu agar tidak ada yang masuk. Tiara pun bertanya dengan penasaran, "Aksa, ada apa? Ekspresimu serius banget." Bab 647. Tiara, aku tadi lihat cincin kawin yang dipakai Olivia. Tiara menatap suaminya dengan heran, lalu berkata dengan geli, "Kamu kira kami semua nggak punya mata? Hanya kamu yang bisa lihat. Memangnya kenapa kalau kamu lihat cincin itu? Ada yang aneh dengan cincin kawin Olivia?" Aksa terdiam dan memikirkan cara untuk mengatakan hal ini pada istrinya. "Nggak ada yang nggak bisa kita berdua bicarakan. Kamu suruh aku ke atas pasti karena ingin beritahu aku. Ada masalah apa? Katakan saja padaku." "Tiara, kamu masih ingat nggak aku pernah cerita Stefan pernah pamer cincin kawin di status WhatsApp-nya?" Tiara spontan menganggukkan kepala, "Tentu saja aku masih ingat. Hari itu, pagi-pagi sekali. Kamu suruh aku beritahu Amelia soal itu. Kamu nggak tega, malah suruh aku yang ngomong. Aku bahkan ingin menangis ketika lihat dia yang sakit hati. Kamu juga bilang waktu kamu bertemu Stefan di Mambera Hotel, Stefan traktir kamu makan. Begitu pulang ke rumah, kamu bicarakan hal itu di depanku sepanjang malam. Kamu bilang kamu sama sekali nggak menyangka Stefan akan traktir kamu makan. Kamu bahkan curiga Stefan menginginkan sesuatu darimu. Kamu sudah menikah, Stefan juga sudah menikah. Kamu nggak perlu takut dia suka sesama pria, sekalipun dia suka sesama pria, dia juga nggak akan incar kamu. Kamu yang terlalu banyak berpikir." Tiara merasa suaminya juga termasuk sangat hebat karena mampu menjabat sebagai CEO Sanjaya Group. Tiara mengeluh kalau suaminya terlalu banyak berpikir. Namun, dia sangat mengagumi suaminya di dalam hatinya. Aksa menyentil dahi istrinya, "Kamu ini pikirannya kemana, sih? Setelah aku bertemu Stefan di Mambera Hotel hari itu, aku sadar kalau dia ganti cincin kawinnya. Saat itu dia bahkan menjelaskan kalau istrinya nggak suka cincin emas. Makanya dia ganti dengan cincin berlian. Aku duduk semeja dengannya. Boleh dibilang aku lihat dia pamer cincin kawinnya selama beberapa jam. Aku jadi merasa agak familiar dengan cincin itu. Tadi aku lihat cincin kawin yang dipakai Olivia. Aku juga merasa cincin itu terlihat agak familiar. Aku rasa cincin itu sepasang dengan cincin Stefan." Tiara menatap suaminya sambil tercengang. Sesaat kemudian, dia mengulurkan tangan dan menyentuh dahi Aksa lalu menyentuh dahinya sendiri. Setelah itu, dia bergumam sendiri, "Nggak demam, kok. Kamu baik-baik saja. Bagaimana mungkin cincin kawin Stefan sepasang dengan cincin Olivia? Kalau mereka berdua adalah pasangan, bukankah itu berarti istri misterius Stefan adalah Olivia? Menurutmu itu mungkin, enggak?" Yang penting Tiara tidak percaya. Siapa Stefan? Dia adalah tuan muda dari keluarga Aditama. Secara logika, pria itu tidak akan pernah bisa kenal apalagi punya hubungan dengan Olivia. Bukan nggak mungkin juga. Aku pernah dengar Amelia bilang suami Olivia bernama Stefan juga. Meski ada banyak orang punya nama yang sama di dunia ini, tapi rasanya terlalu kebetulan. Suami Olivia memiliki nama yang sama dengan Stefan. Selain itu, suami Olivia juga bekerja di Aditama Group. Kamu nggak merasa itu terlalu kebetulan? Tanya Aksa. Memangnya di Aditama Group nggak ada orang lain yang bernama Stefan juga? Aksa terdiam sejenak, lalu berkata, "Nggak juga, sih. Nama Stefan cukup umum. Pasti ada beberapa orang punya nama yang sama dengan Stefan." "Aksa, aku rasa kamu sudah berpikir terlalu banyak. Mereka hanya kebetulan punya nama yang sama," kata Tiara. Bab 648. Aksa juga pernah memikirkan hal ini. Oleh karena itu,
Dia sama sekali tidak memikirkan Stefan ketika Amelia mengatakan kalau suami Olivia juga bernama Stefan. Mengingat status Stefan, pria itu tidak mungkin melakukan pernikahan dadakan dengan seorang perempuan yang tidak memiliki latar belakang. Sekalipun Stefan menikah, setidaknya perempuan yang dinikahinya berasal dari keluarga yang sederajat. Meskipun tidak menutup kemungkinan Stefan lebih memilih perempuan yang tidak memiliki latar belakang, setidaknya ada proses dalam hubungan mereka, dari pacaran hingga menikah. Sedangkan Olivia melakukan pernikahan dadakan. Rasanya mustahil seorang Stefan melakukan pernikahan dadakan. Makanya aku suruh kamu ke sini karena ingin bicarakan hal ini denganmu. Nanti kamu cari kesempatan, deh. Kamu diam-diam tanya pada Olivia nama lengkap suaminya. Jangan sampai Mama dan Amelia tahu. Kamu sendiri juga tahu Amelia belum sepenuhnya membuang perasaannya terhadap Stefan. Apalagi Mama baru saja menemukan Olivia dan kakaknya. Sementara jangan beritahu Mama dulu. Kalau suami Olivia benar-benar Stefan, aku nggak tahu bagaimana reaksi Mama. Sekarang dia hanya ingin bantu kedua keponakannya. Tapi Mama tetap lebih sayang sama Amelia. Bahkan kita pun lebih berpihak pada Amelia. Bagaimanapun, Amelia baru adik kandungku. Olivia hanya adik sepupu, bahkan adik sepupu yang baru ditemukan. Belum ada perasaan kakak adik. Aksa berkata dengan suara berat, Amelia pernah bilang sama aku kalau Olivia nggak pernah menyebut nama lengkap suaminya, hanya bilang Stefan saja. Kebetulan, Amelia juga tidak menyebut nama Stefan di depan perempuan lain. Pasti bilangnya Tuan Muda Aditama. Aku rasa mungkin itu masalahnya. Mereka berdua sama-sama nggak tahu kalau pria yang mereka bicarakan sebenarnya adalah orang yang sama. Aksa, kenapa aku merasa kamu sudah yakin kalau suami Olivia adalah Stefan Aditama? Sahabat Olivia adalah keponakan nyonya keluarga Pratama. Albert, penerus keluarga Pratama, juga sering pergi ke toko Olivia. Apa mungkin Olivia juga nggak pernah menyebut nama lengkap Stefan di depan mereka? Ujar Tiara. Kamu nggak mengerti cara keluarga Aditama mendidik anak cucunya. Wajar saja kalau kamu berpikir seperti itu, kata Aksa. Anak-anak dari keluarga Aditama akan terlindungi dengan sangat baik sebelum mereka terjun ke masyarakat. Orang luar sama sekali nggak tahu seperti apa penampilan mereka, siapa nama mereka. Mereka bersekolah seperti orang biasa. Nggak ada yang tahu kalau mereka tuan muda dari keluarga terkaya. Stefan pertama kali dibawa neneknya untuk menghadiri perjamuan bisnis 10 tahun yang lalu. Saat itu, Stefan baru tampil secara resmi di depan umum. Perjamuan yang dihadiri Bu Sarah sudah pasti hanya dihadiri orang yang kaya dan berkuasa di kota Mambera, kan? Bu Sarah hanya memperkenalkan Stefan kepada orang-orang besar itu. Setelah itu, Stefan pelan-pelan mulai mengambil alih Aditama Group. Semua orang memanggilnya Tuan Muda Aditama atau bagi mereka yang lebih muda akan memanggilnya Pak Stefan. Selain keluarga Aditama dan orang yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Aditama, banyak orang tidak tahu nama lengkap Stefan. Stefan juga melindungi privasinya dengan sangat baik. Kalau Amelia bukan anak dari keluarga Sanjaya, jangankan mau kejar Stefan, dia bahkan nggak akan tahu nama Stefan. Albert mungkin nggak tahu Stefan suami Olivia adalah Stefan Aditama. Atau mungkin dia mengira suami Olivia hanya memiliki nama yang sama dengan Stefan. Bagaimanapun gak ada yang menyangka kalau suami Olivia adalah Stefan, dari pernikahan dadakan pula. Menurutmu orang seperti Stefan akan menikah dadakan? Tiara menggelengkan kepalanya, aku bahkan gak percaya kalau dia suami Olivia. Kamu yang bilang kalau kamu lihat cincin kawin Olivia sepasang dengan cincin Stefan. Tiara sama sekali tidak mempercayai kecurigaan yang diungkapkan suaminya. Aku harap aku yang sudah berpikir terlalu banyak. Kalau suami Olivia benar-benar Stefan. Tiara, kalau memang suami Olivia adalah Stefan, kita rahasiakan dulu hal ini. Bukannya untuk bantu Stefan jaga rahasia, tapi demi Amelia.
Bab 649. Amelia dengan Susan Payan akhirnya mau melepaskan obsesinya terhadap Stefan. Kita tunggu sampai Amelia benar-benar merelakan Stefan. Dengan begitu, Amelia baru bisa menghadapi Stefan dengan tenang. Dia juga bisa menerima kenyataan kalau Stefan sudah menikah. Saat itu, kita baru beritahu dia. Aksa menghela napas. Kalau Amelia tahu suami Olivia adalah pria yang dia cintai tapi nggak bisa dia miliki, jujur aku nggak berani membayangkan konsekuensinya. Olivia belum akrab dengan kita. Tapi dia sangat dekat dengan Amelia. Aku harus memikirkan yang terbaik untuk Amelia. Tapi, Olivia sekarang sudah jadi adik sepupumu. Suaminya adalah adik iparmu. Kalau suami Olivia benar-benar Stefan, dia pasti akan datang ke rumah kita bersama Olivia. Memangnya dia akan selalu bersembunyi dan gak mau temui mama. Tukas Tiara. Kalau Stefan tidak menemui mereka masih masuk akal. Namun, Yuna adalah tante Olivia. Boleh dibilang seperti pengganti ibu Olivia. Suami Olivia sudah pasti harus menemuinya. Nanti malam aku akan ajak Stefan keluar dan tanya padanya apa yang terjadi. Apakah dia menyembunyikan pernikahannya dengan Olivia? Apakah Olivia tahu identitasnya? Aku rasa Olivia nggak tahu. Kalau dia tahu, Olivia nggak akan berani menikah dengannya. Olivia bilang suaminya sedang keluar kota, mungkin agak lama. Baru bisa pulang, kata Tiara. Aksa, bagaimana kalau kamu telepon Stefan sekarang? Kamu tanya dia di mana? Kalau dia di kota Mambera, berarti kamu yang terlalu banyak berpikir. Tapi kalau dia di luar kota, maka dia mungkin benar-benar suami Olivia. Ngomong-ngomong, kenapa waktu itu Olivia bisa menikah dadakan? Amelia juga nggak tanya, ujar Tiara tiba-tiba. Aksa berpikir sejenak, lalu berkata, aku ada firasat kalau suami Olivia adalah Stefan, tuan muda dari keluarga Aditama. Sewaktu aku bertemu Stefan tiba-tiba mentraktir aku makan dengan rendah hati. Aku pikir, itu bukan hanya suasana hatinya sedang baik. Mungkin saja dia sudah tahu kalau Olivia adalah adik sepupuku. Jadi dia coba mengambil hatiku. Mungkin saja, kata Tiara. Aku turun sekarang. Nanti aku cari kesempatan untuk tanya pada Olivia secara diam-diam. Hati-hati, jangan sampai Mama dan Amelia tahu. Sekalipun kita sudah dapatkan konfirmasi, kita tetap harus rahasiakan hal ini. Jangan sampai Amelia tahu dan jadi dendam pada Olivia. Tiara mengangguk dengan serius. Dia akan merahasiakan hal ini baik. Suami Olivia mungkin adalah Stefan, tuan muda dari keluarga Aditama. Tiara sangat enggan mempercayai hal ini. Bagaimana mungkin Stefan melakukan pernikahan dadakan? Pria itu memiliki selera yang tinggi. Biasanya dia bahkan tidak mengizinkan perempuan muda selain keluarganya untuk mendekatinya. Semua orang harus jaga jarak 3 meter darinya. Pria seperti itu rasanya mustahil mau melakukan pernikahan dadakan. Sekalipun Stefan mau, mengapa dia memilih Olivia? Ayo, kita turun ke bawah. Aksa merangkul istrinya dan keluar dari kamar. Pasangan suami istri itu turun ke bawah dengan sikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yuna sedang berbicara dengan Olivia dan Odelina mengenai perjamuan besok malam. Semua orang di kota Mambera tahu kalau aku sedang mencari keberadaan adikku. Meskipun adikku sudah meninggal, aku tetap bersyukur bisa menemukan kalian berdua dan saling kenalan dengan kalian. Bagiku, itu sudah buat aku merasa terhibur. Karena itu, aku mau adakan pesta. Aku mau kenalkan kalian pada semua orang. Kalian adalah keponakanku. Mulai sekarang barang siapa yang berani tindas kalian, maka dia harus hadapi keluarga Sanjaya dulu. Yuna masih ingat bagaimana mertua Odelina menindas Odelina. Odelina mau menangani sendiri masalah itu. Yuna pun tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun begitu sampai di rumah, Yuna tetap membicarakan hal itu pada Aksa. Yuna meminta Aksa untuk membalas perbuatan keluarga Pamungkas dengan cara lain.
Tidak perlu dengan cara yang membahayakan nyawa atau melanggar hukum. Cukup dengan membuat Roni kehilangan pekerjaannya. Selain Roni, masih ada kakaknya yang benar-benar jahat. Yuna baru merasa lega ketika Aksa berkata kalau dia akan menegakkan keadilan untuk adik sepupunya. Olive, Odelina, kalian berdua nggak usah pulang malam ini. Tinggal saja di rumah tante selama beberapa hari. Kalian temani tante. Abis makan, tante dan Amelia bawa kalian berdua pergi pilih gaun. Kalian harus hadir di perjamuan besok malam. Usai berkata, Yuna berkata pada Aksa dan Tiara yang baru saja turun dari atas, Aksa, Tiara, kalian berdua bertugas mengirimkan kartu undangan kepada semua tamu. Siapapun yang kenal dengan keluarga kita, undang saja semuanya biar lebih ramai. Bab 650. Mulut Tiara lebih cepat, dia tiba-tiba bertanya, Ma, keluarga Aditama kenal dengan kita. Mau undang mereka? Usai bertanya, Tiara baru sadar. Dia segera melirik Amelia. Kemudian, dia menepuk mulutnya sendiri dan bergumam, mulut ini hanya bisa ngomong sembarangan saja. Tiara juga diam-diam melirik Olivia. Setelah Tiara mengungkit soal keluarga Aditama, Olivia tidak memberikan reaksi apapun. Tiara spontan bertanya dalam hati, apakah keluarga mertua Olivia benar-benar keluarga Aditama? Yuna tidak merasa kesal dengan menantunya. Dia hanya berkata, sekalipun kita kasih mereka undangan, mereka juga nggak akan datang. Jadi nggak usah repot-repot undang mereka. Keluarga Aditama tidak menyukai Amelia. Padahal Amelia telah menyukai Stefan selama bertahun-tahun. Amelia bahkan pernah mengejarnya secara terang-terangan. Namun, keluarga Aditama sama sekali tidak buka suara. Maka itu berarti keluarga Aditama tidak ingin mempererat hubungan dan menjadi besan keluarga Sanjaya. Yuna merasa menemukan keponakannya adalah kebahagiaan yang besar. Dia tidak ingin sikap keluarga Aditama merusak suasana hatinya. Amelia merasa sakit di hatinya, tapi dia tidak menunjukkan perasaannya di wajahnya. Dia tetap tersenyum dan berkata, Kak Tiara nggak usah pedulikan aku. Mama sendiri yang nggak jelas. Mama bilang undang semua orang yang kenal keluarga kita. Keluarga Aditama memang kenal dengan kita. Amelia, Mama nggak akan undang mereka. Yuna menepuk punggung telapak tangan putrinya. Sekalipun Yuna sangat mengagumi tuan muda keluarga Aditama, pada dasarnya keluarga Sanjaya dan keluarga Aditama sudah lama berselisih. Jangankan sekarang dia harus mempertimbangkan perasaan Amelia. Sekalipun Amelia tidak mencintai Stefan, kedua keluarga juga tidak akan saling mengundang. Selama Yuna masih hidup, kemungkinan hubungan kedua keluarga yang kaku tidak akan bisa membaik. Sampai saat ini, tidak ada tanda-tanda rekonsiliasi antara Aksa dan Stefan. Untuk generasi selanjutnya masih belum tahu. Bu, makanan sudah siap. Seorang pelayan muncul di belakang Yuna dan berkata dengan sopan. Yuna langsung berkata kepada kedua keponakannya, Odelina, Olive, ayo kita makan dulu. Abis makan kita istirahat sebentar. Setelah itu, tante akan bawa kalian pergi belanja. Kita belanja sepuasnya. Tante, kami nggak butuh apa-apa, kata Odelina yang ingin menolak. Yuna sengaja memasang raut wajah kesal dan berkata, Odelina, kamu nggak ingin jalan-jalan bareng tante. Olivia tersenyum dan berkata, Tante, Kak Odelina nggak bermaksud seperti itu. Kami memang nggak perlu beli apapun. Kami punya baju untuk dipakai ke pesta. Aku tahu kalian punya. Tapi aku tetap mau belikan untuk kalian. Aku juga mau dandani Russell jadi anak yang tampan, kata Yuna. Amelia tertawa pelan, Russell memang sudah tampan dari sananya. Aku sangat suka Russell sejak pertama kali bertemu dengannya. Waktu itu, aku merasa iri banget pada Olivia karena punya keponakan yang imut seperti Russell. Aku nggak menyangka ternyata Russell keponakanku juga. Amelia bicara sambil tersenyum puas. Sekarang dia juga memiliki keponakan. Semua orang tertawa karena tingkah Amelia.
Olivia pun menggandeng tangan Russell dan mengikuti Yuna pergi ke ruang makan. Olivia menerima pesan baru di ponselnya. Dia mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi WhatsApp. Amelia yang berada di dekatnya tidak sengaja melirik ke layar ponsel Olivia. Amelia melihat Olivia sedang mengirim pesan kepada Pak Stefan. Amelia pun menggoda Olivia, "Olive, setelah suamimu pergi ke luar kota, dia kirim pesan ke kamu setiap hari, ya?" Bab 651. Olivia tertawa dan berkata, "Kalau dia ada waktu, dia bakalan kirim pesan ke aku. Kami setiap harinya pasti akan berkomunikasi. Hubungan kami sekarang juga sudah jauh membaik. Semua masalahnya dengan Stefan ditutupi ke semua orang, termasuk Odelina. Dia juga tidak akan memberitahu sepupunya dan tantenya agar mereka tidak khawatir. Yang namanya perasaan memang harus dipupuk agar tumbuh. Kalian juga sudah menikah hampir 3 bulan. Sudah pasti hubungan kalian akan membaik." Amelia mendekat dan bertanya dengan nada ingin tahu, "Bagaimana hubungan Reiki dan Junia? Sekarang aku jauh lebih penasaran dengan mereka." Reiki merupakan orang kepercayaan Stefan dan juga dari keluarga media. Kalau dia bersama dengan Reiki, dan Amelia memberitahu hal ini pada wartawan, sudah pasti dirinya akan mendapatkan uang. Tentunya dia juga tidak membutuhkan uang tersebut. Amelia tidak akan mengkhianati Junia yang sudah menjadi temannya. Sebelum Reiki memberitahu seluruh dunia, Amelia pasti akan menjaga rahasia mereka berdua agar para wartawan tidak mengganggu Junia. Setelah Olivia membalas pesan Stefan, dia tertawa kecil dan berkata, "Bukannya kata tanteku besok malam ada acara. Kamu minta kakak ipar kasih undangan ke Junia, lalu minta kakakmu kasih Reiki satu undangan juga. Biarkan mereka datang ke acara itu. Dengan begitu kamu akan melihat mereka." Kalimat itu membuat kedua bola mata Amelia berbinar. Dia terkekeh dan berkata, "Kamu masih bisa kepikiran. Awalnya aku juga mau mengundang Junia, soalnya dia teman baik kamu dan juga temanku. Kalau nggak mengundang dia, aku merasa nggak enak hati. Hanya saja, Reiki belum tentu bisa datang." Lelaki itu adalah sekretaris pribadi CEO Aditama Group. Olivia tertawa dan berkata, "Kamu minta kakakmu bilang sama Pak Reiki kalau Junia bakalan datang. Aku rasa dia pasti akan hadir juga. Acara ini sebenarnya untuk memperkenalkan aku dan kakakku pada semua orang. Ini hanya acara keluarga dan nggak ada pembicaraan bisnis. Pak Reiki bisa datang atas nama keluarga Ardaba." Amelia merasa ide Olivia tersebut sangat bagus sekali. Dia langsung berkata pada kakak dan kakak iparnya, Kakak aturkan orang untuk kirim undangan ke keluarga Ardaba. Salah satunya harus untuk Reiki. Kak Tiara, kakak juga bantu aku kasih undangan ke Junia. Dia teman baik aku dan Olivia. Sore ini dia ingin berbelanja dengan ibu dan juga Olivia serta Odelina." Permintaan tersebut disetujui oleh Aksa dan Tiara. Saat ini Stefan menerima pesan dari Olivia dan tahu bahwa perempuan itu sedang berada di kediaman keluarga Sanjaya untuk makan bersama. Lelaki itu hanya membalas, "Makan yang banyak. Sayangnya aku nggak ada di sampingmu dan membantumu mengupas kulit udang." Melihat balasan dari lelaki itu membuat Olivia membalas, "Biasanya aku juga makan udang beserta dengan kulitnya." "Pemalas," balas Stefan. "Enak aja." Stefan tertawa tanpa suara. Setelah itu Olivia membalas lagi, "Kamu yang pelit, iri hati, dan gak mau kalah." Kedua suami istri tersebut berbincang selama beberapa menit dengan berbalas pesan. Setelah itu Olivia membalas lagi, "Aku makan dulu. Tunggu kamu ada waktu baru kita ngobrol lagi. Kamu jangan lupa makan. Kalau kena mah, aku nggak mau peduli lagi." Stefan hanya mengirimkan sebuah gambar ekspresi saja. Setelah selesai makan, Yuna dan Amelia berisap siap mengganti pakaiannya dan berdandan. Tiara memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata pada Olivia dan kakaknya, "Odelina, Olivia,
aku bawa kalian jalan-jalan di luar untuk kenal tempat ini. Russell mau tidur, aku nggak ikut dulu. Kamu sama Olivia saja. Odelina ingin menggendong anaknya untuk istirahat dan tidak ingin ikut pergi. Kebetulan hal itu yang diinginkan oleh Tiara. Sesaat kemudian, Tiara menggandeng lengan Olivia dengan riang dan keduanya berjalan keluar dari rumah. Tiara merupakan sosok perempuan yang pintar mengobrol dengan orang baru sehingga dia cocok dengan sifat Olivia. Olivia, aku dengar dari Amelia, katanya kamu dan suami kamu itu nikah cepat. Kenapa kalian harus buru-buru menikah? Cerita bersambung.